Oke, sebelum lebih jauh memulai materi, alangkah lebih baiknya kita awali materi ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, karena berkat beliau kita semua bisa sampai pada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi baru di MTS Negeri 7 Kuningan. Selama 3 hari, kalian sudah mengikuti kegiatan Matsama di 2 hari yang sebelumnya. Sekarang kegiatan Matsama di hari terakhir bertemu dengan saya. Izinkan saya perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Bu Nurul Fajriyah. Kalian cukup panggil saya nanti Bu Nurul. Saya bertugas sebagai guru BK di MTS Negeri 7 Kuningan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit informasi mengenai beberapa hal, antara lain yaitu mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi. Kalian udah siap belum nih kalau kita masuk ke materinya sekarang? Tapi biar kalian semakin siap lagi, kita coba relaksasi diri dulu yuk. Namanya relaksasi autogenik. Jadi kita santai aja menempatkan diri kita dalam posisi yang paling nyaman. Kalau kalian sedang duduk, senderan boleh. Senderan, tangannya ditaruh di posisi yang paling nyaman, santai, gak usah tegang. Kemudian tarik nafas yang dalam melalui hidung, ditahan di perut sampai perut kita tuh terasa ketarik, kemudian dihembuskan perlahan melalui mulut. Yuk kita mulai ya, coba ya. Tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan di perut 3 detik lah kira-kira, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Tuh. Udah mulai santai atau belum? Nah, biar tambah santai lagi, saya punya satu lagu lagi namanya Mars PPK, pendidikan karakter, atau lebih terkenalnya Mars PPK. Selamat mendengar. Manusia
bagus kan liriknya, membangun kita untuk menjadi pribadi yang penuh karakter sebagai generasi yang berkarakter. Makanya sekarang kita perlu belajar juga menambah ilmu pengetahuan kita mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi. Jadi sebelum kita mulai penjelasan apa sih kesetaraan dan anti diskriminasi itu, saya mau mengajak kalian semua untuk bisa lebih mendalami materinya. Maka kita perlu tahu untuk apa kita belajar mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi. Beberapa hari lagi kita akan masuk kehidupan yang baru, terutama kalian yang dulunya siswa SD atau madrasah ibtidaiyah, kemudian pindah menjadi siswa MTS. Kita pastikan perlu untuk beradaptasi lagi, bertemu dengan orang-orang baru yang pasti beda karakternya, beda latar belakangnya, beda kebiasaannya, mungkin juga beda bahasanya sama kita. Di situ sangat diperlukan rasa kesetaraan yang kita miliki ini harus kita tunjukkan dan kita tanamkan ketika kita bertemu dengan orang baru, supaya kita tidak melakukan kegiatan diskriminasi atau sikap diskriminasi. Makanya kita perlu belajar materi ini supaya kita semua semakin paham lagi mengenai pentingnya kesetaraan dan indahnya kesetaraan. Ada satu film كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Nah, gimana? Seru kan tadi cuplikan filmnya? Ada nggak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari film tersebut? Ada ya, banyak. Sampai di sini sudah semakin jelas kan mengenai kesetaraan tersebut itu apa? Oke. Nanti kita sama-sama untuk membuat review filmnya ya, dan menceritakan refleksi diri kita atau apa sih hal yang bisa kita ambil dari cuplikan film tersebut. Atau kalau kalian mau nonton film fullnya, itu juga boleh. Di YouTube banyak kok filmnya yang udah ada subtitle Indonesianya, biar lebih mudah memahami. Yang selanjutnya yaitu anti diskriminasi. Kalau kita bicara mengenai anti diskriminasi, kita nggak bisa lepas dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita semua juga pasti sudah belajar ya di pelajaran PKN atau pelajaran IPS dan pelajaran yang lainnya, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, etnis, bahasa, warna kulit juga kan pasti nanti beda-beda. Nah, dari perbedaan itulah yang mengharuskan kita memiliki sikap anti diskriminasi. Diskriminasi sendiri memiliki arti kita itu sikap diskriminasi itu sikap membedakan golongan, suatu golongan. Diskriminasi juga bisa terjadi dalam hal-hal yang lain, bukan hanya dalam hal sara yang tadi saya sebutkan ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi diskriminasi juga bisa terjadi dalam peran gender atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Seringkali kita menemukan diskriminasi ketika seorang perempuan menjadi pemimpin. Wah, mungkin banyak yang akan mengatakan bahwa perempuan ini kurang pantas untuk menjadi pemimpin. Tapi pernah nggak di pengalaman kalian di SD dulu
kalian yang perempuan menjadi ketua kelas, atau kalian yang laki-laki pernah punya ketua kelas seorang perempuan. Nah, itu masalah nggak? Enggak kan? Sebaliknya juga dalam peran laki-laki ketika ada laki-laki yang bantu orang tuanya ngepel atau nyapu. Kemudian ada yang bilang, masa laki-laki nyapu sih? Itu kan tugasnya perempuan. Kata siapa? Menyapu, ngepel, beres-beres rumah itu tugas kita semua. Menjaga kebersihan itu tugas kita semua. Nah, makanya berawal dari pemikiran-pemikiran dasar itu, kita yang sekarang semakin tumbuh dengan sikap-sikap diskriminasi. Semoga diskriminasi yang sudah kita lakukan di masa lalu, sekarang mulai perlahan sedikit-sedikit kita kurangi. Biar lebih jelasnya lagi, saya punya satu gambar, coba kita simak sama-sama ya gambarnya. Yo, dari gambar yang tadi, mana sih yang kalian lihat orang itu berbeda? Di gambar yang tadi ada 6 orang yang kesemuanya punya penampilan yang berbeda. Coba di sini siapa yang menganggap bahwa orang yang berkacamata itu yang paling beda? Atau di sini siapa yang menganggap bahwa orang yang berambut keriting adalah orang yang paling berbeda? Atau yang berhijab yang beda? Atau yang berkulit hitam yang beda? Atau mungkin yang berambut merah? Atau yang berambut lurus yang berbeda? Nah, kita semua punya pandangan mengenai diskriminasi yang berbeda-beda tergantung bagaimana pola pikir kita. Itulah tadi makanya saya bilang kenapa kita harus mengubah pola pikir kita dari yang dulunya berpikir bahwa satu hal ini misalkan orang yang berkacamata adalah orang yang aneh, atau orang yang berkulit hitam adalah orang yang aneh. Nah, itu harus kita buang jauh-jauh. Mulai sekarang jangan lagi berpikir bahwa orang-orang yang memiliki ciri khas tertentu adalah orang yang aneh. Kembali lagi pada kesetaraan, bahwa pada dasarnya kita semua punya hak yang sama dan kita semua punya prinsip hidup, gaya hidup, dan anugerah hidup yang berbeda-beda. Ketika kita sudah bisa menghormati perbedaan, maka kita sendiri juga insya Allah bisa melakukan sikap anti diskriminasi. Gak kerasa ya, kita sudah sampai di ujung materinya. Nah, sebelum kita sudahi materi ini, saya ingin mengajak kalian semua melakukan refleksi diri, melakukan membuat kesimpulan mengenai materi yang sudah sama-sama kita simak di beberapa menit tadi. Kalian semua punya media sosial kan? Mungkin punya Facebook, atau punya Instagram, atau Twitter, atau WhatsApp lah paling tidak ya, media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, di situ saya ingin mengajak kalian semua untuk mendeklarasikan diri sebagai generasi anti diskriminasi. Ini bukan tugas ya, tapi himbauan gitu. Himbauan untuk kalian semua menjadi generasi anti diskriminasi. Nanti akan di-share petunjuk-petunjuk tugasnya, bukan tugas, himbauan. Petunjuk-petunjuknya akan di-share oleh wali gugus kalian masing-masing di grup WhatsApp. Biar lebih jelasnya lagi, nanti wali gugus yang akan berkoordinasi dengan guru-guru lainnya, atau berkoordinasi juga, dan saya juga akan berkoordinasi dengan wali gugus supaya tugasnya makin jelas dan tidak ada miskomunikasi di antara kita. Sebelum kita benar-benar tutup materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa lagi ya, karena tadi di awal kita buka dengan doa, maka di akhir kita tutup juga dengan doa, supaya semua yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan orang di sekitar kita. Mengakhiri kegiatan, berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan kata atau mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa nanti di sekolah. Sampai jumpa dengan kepribadian kalian yang lebih baik lagi, dengan kalian yang murah senyum, kalian yang saling menghormati dan anti diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.